Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8. Hari ini kita akan membahas tentang strategi pengajaran dan manajemen kelas. Ini adalah anggota kelompok kami. Jumlah kelompok kami ada 8 orang. Pertama-tama, mari kita masuk ke dalam definisi strategi pengajaran. Strategi pengajaran dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses yang diterapkan agar pembelajaran terjadi dan untuk pengembangan perilaku yang diharapkan ke peserta didik. Kegiatan pengajaran sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memenuhi pengalaman belajar yang melibatkan proses mental serta fisik melalui interaksi antar murid, murid dengan guru, lingkungan, serta sumber belajar lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa strategi pembelajaran menggambarkan upaya aktif oleh individu dengan berbagai tujuan dan pandangan atau output kepada peserta didik sebagai penerima pasif instruksi. Individu harus menerapkan beberapa strategi dalam mempelajari materi atau informasi baru yang diterima. Beberapa ahli mencoba untuk memetakan klasifikasi dari strategi pembelajaran. Klasifikasi dalam strategi pembelajaran terutama mengenai teori kognisi, berkaitan dengan cara kerja otak untuk memproses dan memanggil kembali informasi. Lalu, Oxford mengemukakan strategi pembelajaran dibagi menjadi strategi langsung dan strategi tidak langsung. Dan masing-masing dari strategi itu terbagi menjadi 6 subkelompok, yaitu memori, kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif, dan yang terakhir strategi sosial. Hal-hal yang berpengaruh pada proses pengajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan, dan yang ketiga, keterlibatan langsung. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini akan muncul pada siswa jika bahan ajar yang disampaikan sesuai minat, kebutuhan, dan menarik bagi siswa. Penerapan prinsip ini dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran untuk memperjelas pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan ilustrasi dan contoh-contoh peristiwa nyata untuk memperjelas pembelajaran. Yang keempat, melibatkan kegiatan yang melibatkan peserta seperti tanya jawab, sumbang saran, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan humor yang relevan dengan bahan pembelajaran jika memungkinkan. Lalu yang kedua ada keaktifan. Keaktifan memiliki berbagai bentuk. Bentuk keaktifan dalam belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keaktifan yang dapat diamati dan sulit diamati. Kegiatan yang dapat diamati misalnya mendengar, menulis, membaca, dan lain-lain. Sementara kegiatan yang sulit diamati berupa kegiatan psikis, yaitu pengetahuan untuk memecahkan permasalahan, membandingkan konsep, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Penerapan prinsip keaktifan dalam kegiatan pembelajaran antara lain yang pertama, belajar secara individu dan kelompok. Yang kedua, memberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, ada keterlibatan langsung. Belajar harus dilakukan atas kemauan sendiri oleh siswa, karena belajar yang baik adalah melalui pengalaman dan proses belajar dapat terjadi apabila terjadi hubungan timbal balik atau interaksi antara pengajar dan peserta didik. Prinsip dalam kegiatan pembelajaran keterlibatan langsung antara lain, yang pertama, menggunakan media langsung yang dapat digunakan siswa. Yang kedua, memberikan tugas untuk mempraktikkan gerakan yang ditentukan pendidik. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam mencari informasi dari berbagai sumber, baik di luar kelas maupun di luar sekolah. Yang keempat atau yang terakhir, memberikan kesempatan pada peserta melakukan eksperimen. Berikutnya ada manajemen kelas. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Wilford A. Weber menjelaskan bahwa manajemen kelas lebih mengarah pada seperangkat perilaku yang kompleks
di mana guru menggunakan untuk menata dan memelihara kondisi kelas yang akan memampukan para siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas itu sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan guru atau pengajar dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dan bisa mempertahankan ketertiban kelas agar memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif atau kondusif. Pentingnya manajemen kelas. Kelas-kelas yang efektif merupakan hasil dari manajemen kelas yang efektif. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan guru untuk menjadikan kelas yang efektif. Di antaranya, mengatur ruang kelas dengan cara mengurangi gangguan dan memfasilitasi interaksi guru dengan siswa. Menciptakan suasana di mana para siswa merasa mereka memiliki dan secara intrinsik termotivasi untuk belajar. Menetapkan batas-batas yang dapat diterima untuk perilaku. Merencanakan aktivitas-aktivitas yang mendorong perilaku mengerjakan tugas. Secara kontinu memonitor apa yang siswa lakukan dan memodifikasi strategi-strategi pengajaran ketika diperlukan. Rancangan dan tujuan manajemen kelas. Rancangan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berkaitan dengan tugas guru untuk mencapai tujuan menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Rushdie mengatakan bahwa tujuan dari manajemen kelas secara umum adalah untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses manajemen kelas dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memahami hakikat konsep dan tujuan manajemen kelas. 2. Menentukan permasalahan baik dari segi preventif atau kuratif. 3. Mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan sendiri. 4. Menentukan permasalahan dari segi individu maupun kelompok. 5. Menyusun rancangan prosedur manajemen kelas dari segi preventif individu atau kelompok. 6. Menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur manajemen kelas. 7. Melaksanakan rancangan yang telah disusun, di mana fungsi dan peran guru sangat menentukan. 8. Monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan baru. Jadi, dapat disimpulkan, dengan manajemen kelas yang baik diharapkan dapat terciptanya kondisi kelompok belajar yang proporsional. Dari lingkungan kelas yang baik memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta tersedianya kesempatan yang akan memungkinkan untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan siswa kepada guru, sehingga siswa mampu merealisasikan kegiatannya sendiri. Sebagai pengelola lingkungan belajar siswa, guru harus mampu mengaplikasikan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga kemungkinan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang variatif dan strategis bisa menjadi kenyataan. Berikut beberapa sumber referensi yang kami dapat. Sekian penjelasan materi dari kami mengenai strategi pengajaran dan manajemen kelas. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih.